Nelayan pergi mencari ikan. Untuk anak, istrinya makan. Salam cinta saya haturkan untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa'ada as-sabirina bighairi hisab wa asaba asy-syakirina 'alan ni'am min awamiha wal izdiyad. Asyhadu an la ilaha illallah min ghairi syak wa la irtiyab wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khatimul anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wal mabi wa sallima tasliman amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang saya hormati serta yang saya segani para ustaz dan ustazah Pondok Pesantren Tahfiz Iman Baul Quran. Yang saya cintai serta yang saya sayangi adik-adik, teman-teman seperjuangan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada untaian kata yang paling indah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini selain untaian kata puja kepada Zat yang Maha Kuasa, puji kehadirat Ilahi Rabbi, serta bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah melimpahkan curahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Laksana curahan hujan yang turun ke bumi teramat banyak dan kita tidak dapat menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, revolusioner Islam sedunia, pendobrak kebatilan, penghancur kemungkaran, serta pembawa rahmat seluruh alam, yaitu baginda alam, habibina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya hingga zaman kelak. Dan tidak lupa pula, saya ucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu kepada saya untuk berpidato di depan Anda semua. Maka pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato dengan judul Mensyukuri Nikmat, Mendatangkan Rahmat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi suatu kewajiban bagi kita, bagi seorang yang beriman. Karena tidak ada barang sedetik pun dari hidup yang kita lalui ini itu terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan setiap saat, setiap waktu, bahkan setiap detik sekalipun kita selalu menikmati fasilitas serta anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa fasilitas tersebut, dapatkah jantung kita berdetak, dapatkah mata kita melihat, serta dapatkah telinga kita mendengar? Tentu tidak. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, mulai yang terkecil hingga yang terbesar, mulai yang terlihat sampai tidak terlihat dan hanya dapat dijangkau oleh rasa dan mata hati. Andai kita mencoba untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan dapat menghitungnya. Karena Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Begitu banyak dan besarnya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kita sebagai seorang hamba hanya dapat memuji syukur, mensucikan, dan mengagungkan atas nama kebesarannya, atas nama kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dengan memfungsikan kenikmatan tersebut kepada sesuai dengan apa yang Ia kehendaki, agar Ia ridho dan semakin menambahkan kenikmatan kepada kita semua. Amin amin rabbal alamin. Wahai para hadirin sekalian, ketika kita berbicara tentang nikmat Allah, paling tidak ada dua perkara yang harus kita ketahui sebagai hambanya. Yang pertama, yaitu siapakah yang memberi nikmat tersebut? Ada yang tahu? Yang memberi nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang berkuasa untuk menambahkan serta mengurangi kenikmatan yang ada pada diri manusia. Jika Ia berkehendak untuk menambahkannya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya. Dan juga sebaliknya, jika Allah berkehendak untuk menguranginya, maka tidak ada orang yang dapat mempertahankannya. Mengapa demikian? Karena iradatullah fauqa iradah. Kehendak Allah lah di atas segala kehendak. Man purposes get the process. Manusia hanyalah bisa berencana,
Akan tapi keputusannya terletak pada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, lalu yang kedua, yaitu sikap orang yang menerima nikmat Allah tersebut. Sikap manusia dalam menerima nikmat Allah itu tidaklah sama. Ada orang yang menerima nikmat Allah, akan tapi dia lupa. Dia tidak ingat kepada siapa yang memberi nikmat tersebut. Dia tidak sadar bahwa yang memberi nikmat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Padahal motor yang dipakainya made in Amerika Serikat. Mobilnya mewah mengkilat. Rumahnya bertingkat 4. Emasnya 24 karat. Di giginya ada jumran berkawat. Mau apapun tinggal nyuruh bodyguard. Tapi sayang 1000 kali sayang, mereka tidak pernah ingat akan akhirat. Betul-betul. Lalu ada orang yang menerima nikmat Allah dan ia ingat kepada siapa yang memberi nikmat tersebut. Sehingga ia senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat syukur dan kalimat-kalimat baik. Dan ia senantiasa juga untuk mengucapkan kalimat pujian, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Dan orang seperti inilah yang akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, "La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid." Sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengkufuri nikmatku, kata Allah, inna azabil lasyadid. Sungguhnya azabku sangat pedih. Ini janji Allah. Dan ingat, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dan sungguh tidak bermoral dan tidak tahu diri orang tidak mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebagaimana telah diketahui bahwa hikmah dari sikap bersyukur ini itu kembali kepada orang yang bersyukur itu sendiri. Dan sedikit pun Allah tidak akan mengambil keuntungan dan tidak akan mendapatkan kerugian dari sikap hamba tersebut. Apakah dia bersyukur atau justru sebaliknya. Para hadirin sekalian, sungguh banyak orang yang di luar sana yang sekarang memiliki berbagai kenikmatan. Berbagai kenikmatan lebih dari sekedar untuk makan sehari. Bahkan di antara mereka ada yang memiliki rumah tidak hanya satu, kendaraan mewah, serta perabotan rumah yang serba mahal. Namun mereka mengingkarinya dan merendahkan apa yang mereka miliki. Sebagaimana firman Allah, "Ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun." Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang kafir. Nah, apa dari penyakit ini? Hendaknya seseorang itu memandang kepada orang yang kehilangan nikmat tersebut atau hilang sebagiannya. Kunjungilah rumah sakit agar kita bisa mengetahui beberapa penyakit kronis yang diderita oleh saudara-saudara kita di sana. Terkadang ilmu medis modern pun sudah tidak bisa menangani sebagian penyakit tersebut. Dan dari sanalah perasaan syukur akan bisa kita rasakan. Atau kita merasa kita yang paling miskin dengan hutang yang banyak. Maka lihatlah serta kunjungilah saudara-saudara kita yang lebih miskin daripada kita. Maka perasaan syukur dengan apa yang kita miliki insya Allah akan muncul. Nabi SAW bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzur ila man fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kalian dan jangan melihat kepada orang yang lebih tinggi pada kalian, karena itu lebih pantas bagi kalian agar kalian tidak merendahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Islam mengarahkan kepada kita selalu memandang ke bawah dalam perkara dunia. Jangan melihat kepada orang yang melebihinya. Karena bila ia berbuat demikian, maka akan membuatnya sempit dada dan tidak mau bersyukur atas apa yang Allah berikan kepadanya. Dan juga sebaliknya, jika dalam perkara akhirat, maka Islam mengarahkan kepada kita untuk memandang ke atas, kepada orang yang lebih dalam ketaatannya, dalam ketakwaannya, dalam kesolihannya, agar ia terpacu untuk selalu menambahkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita makan dan minum setiap harinya, walau yang tersaji itu sederhana. Namun syukurilah, karena banyak orang di luar sana yang sudah mengais-ngais sampah untuk mencari sesuatu, untuk mengganjal perut mereka yang lapar. Terkadang, untuk makan sehari pun mereka tidak cukup. Lihatlah dan tengoklah kepada orang yang hidupnya itu lebih sulit pada kita. Dengan begitu, kita akan dapat mensyukuri nikmat Allah yang telah berikan pada kita tersebut. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebelum saya tutup pidato saya, ada kata-kata mutiara yang ingin saya sampaikan pada antum semua. Yaitu, mulailah cintai Allah dari siapapun. Karena
Allah lebih cinta kepadamu dari siapapun yang kamu cintai. Allah itu cinta kepada kita. Allah itu sayang sama kita. Tapi apa balasan kita sebagai seorang hamba? Kita selalu melakukan dosa. Kita selalu melakukan kemaksiatan. Apa itu yang kita berikan kepada Allah? Sedangkan Allah selalu memberikan berbagai kenikmatan yang tidak tertandingnya, yang tiada taranya kepada kita semua. Cara membalas cinta Allah itu salah satunya adalah dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita dengan seoptimal mungkin. Kita gunakan harta kita gunakan umur kita gunakan kesehatan serta kemampuan yang kita miliki itu untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan kemaslahatan kepada diri sendiri, keluarga dan juga masyarakat. Bersyukur yang benar sesuai dengan nikmat dan sesuai dengan tujuan nikmat itu diberikan, yaitu untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan akan memberi jaminan kepada orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak ia akan memberikan kebahagiaan akhirat dan terhindar dari siksa neraka. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mungkin sampai sini pidato yang saya sampaikan. Semoga kita benar-benar menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah sehingga ia semakin menambahkan kenikmatan kepada kita semua. Apa tanda buah pepaya? Pohonnya satu, tiada tangkainya. Apa tanda orang bahagia? Selalu bersyukur dengan yang ada. Ada benarnya datang dari Allah dan ada salahnya datang dari diri saya pribadi. Sungguh gagah Raja Malaya. Dari Malaka ke Negeri Campa. Sampai di sini pidato saya. Wassalamualaikum, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.